Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi SMP Wahidin Kota Cirebon. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Tetap di rumah saja dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Oke, kita kembali dalam pembelajaran bimbingan dan konseling kelas 8. Kita bertemu lagi di pembelajaran pada hari ini. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kalian jangan lupa absen dulu di e-learning ya. Absen dulu karena itu untuk kehadiran kalian agar ibu bisa mengetahui kalian hadir atau tidak dalam pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Doa selesai. Oke anak-anak, pembelajaran pada kali ini yaitu tentang selalu bersyukur di masa pandemi COVID-19. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik agar selalu tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yaitu tentang pengertian bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur berasal dari kata dasar syukur. Bersyukur dapat dimaknai sebagai mengekspresikan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pemahaman dinamis lainnya. Dan dapat disimpulkan bahwa bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih. Arti lain dari bersyukur adalah mengucap syukur. Contohnya yaitu saya bersyukur sebab dia terhindar dari maut. Jadi bersyukur itu ungkapan terima kasih kita, entah kita misalkan kepada Allah seperti itu. Dan di masa pandemi seperti saat ini banyak hal terdampak dan mau tidak mau masyarakat harus menyesuaikan dengan keadaan. Nah, di masa sulit seperti ini pastikan masyarakat harus beradaptasi kembali, harus menyesuaikan kembali dengan keadaan saat ini yang biasanya kita berpergian misalkan tidak memakai masker gitu, bisa pergi kemanapun yang kita inginkan, bergerumun. Nah, di masa seperti ini kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan, memakai masker kemanapun, menghindari kerumunan, dan mengurangi kita berpergian ke tempat-tempat lainnya. Dan di masa seperti sekarang ini juga menyerah bukanlah alasan yang tepat juga gitu. Kenapa? Masih banyak sesuatu yang harus dilakukan agar hidup kita bisa terasa lebih baik. Dalam keadaan seperti ini kita menyerah juga bukan pilihan yang tepat gitu tuh. Ya, dia dengan kita harus bisa lebih baik lagi, itu harus bersyukur dengan keadaan yang ya walaupun keadaan saat sulit seperti ini. Tuh, ketika ungkapan rasa syukur juga diungkapkan pada masa-masa sulit seperti ini dapat membantu kita juga mengendalikan kebaikan hidup yang pada gilanya membantu menenangkan ketakutan dan kecemasan serta mempertahankan pandangan positif dalam situasi yang tidak pasti. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus lebih banyak-banyak bersyukur, bersabar walaupun ya terkadang sulit gitu, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini.
harus belajar bersyukur. Kita dikasih sehat nih gitu. Kita alhamdulillahnya tidak terkena COVID gitu. Ya kita harus bersyukur dengan yang kita dapatkan sekarang gitu kan, dikasih sehat gitu, masih bisa makan, masih bisa alhamdulillah bersekolah gitu walaupun secara daring gitu. Banyak orang di luar sana yang mungkin sedang sakit, tidak bisa makan, kelaparan karena ya kondisi pandemi seperti ini. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam bersyukur. Apa aja sih macam-macamnya? Nah, yang pertama adalah bersyukur atas kesuksesan dan kegagalan. Tidak ada sesungguhnya orang yang menginginkan kegagalan di dalam perjalanan karir atau hidupnya. Namun, jika itu harus terjadi, selayaknya juga kita sadari dan kita syukuri. Karena sesungguhnya hal itu mengajarkan kita untuk menghargai kesuksesan yang telah kita raih. Selain itu juga di saat kita memperoleh kesuksesan, kita tidak menjadi sombong dan tinggi hati. Karena masih ada yang lebih fantastis dalam kehidupan kita, yaitu nikmatnya kehidupan yang telah kita rasakan. Nah, ketika kita mendapat kesuksesan pun kita harus bersyukur, alhamdulillah gitu kan, dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Jangan sombong dengan misalkan prestasi kita di sekolah tinggi, itu jangan sampai jangan sombong gitu, jangan sampai kalian tinggi hati gitu. Karena mungkin di antara yang lain pun, di kelas yang lain pun misalkan ada yang lebih bagus prestasinya dari kalian, dan ketika kalian gagal misalkan di pembelajaran, jangan patah semangat gitu. Tetap harus disyukuri dengan apa? Dengan kalian menyadari kalian gagalnya di mana, kalian terus memperbaiki dan yang akhirnya mungkin nanti bisa menjadi sebuah kesuksesan atau pencapaian yang bagus. Gitu. Jadi kita sukses ataupun kita gagal tetap harus kita syukuri. Nah, yang selanjutnya itu bersyukur atas kondisi kesehatan tubuh. Nah, coba ibu tanya, apa di dunia ini orang yang ingin dirinya sakit dan berbaring tidak berdaya? Nah, pasti jawabannya tidak mau dong. Pasti semuanya ingin sehat, semuanya ingin tidak sakit gitu. Apalagi sampai harus berbaring terus di rumah sakit mungkin gitu. Bahkan setiap orang sedapat mungkin ingin sehat sehingga dapat beraktivitas dengan leluasa. Setiap orang bahkan berlomba-lomba nih mengikuti pola hidup yang sehat yang biasanya disarankan oleh praktis kesehatan. Tuh. Nah, ada pertanyaan begini, mengapa kita harus bersyukur meskipun di saat kondisi sakit? Ada yang tahu? Nah, sebenarnya alasannya sederhana. Kita sakit berarti kita diingatkan untuk menjaga pola hidup. Dan bagi yang merawat orang sakit, justru itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memberi perhatian bagi mereka yang lemah dan menderita. Ketika sakit bahkan kita sehat, kita dapat memberi warna untuk kehidupan dalam komunitas dan dalam keluarga. Untuk itu, marilah kita bersyukur di setiap saat, baik saat kita sehat, tapi juga saat kita mengalami sakit. Jadi walaupun kita dalam keadaan sakit, kita harus tetap berusaha untuk selalu bersyukur. Ya, anggap saja itu sakitnya itu ya nikmat dari Allah gitu, kita bisa merasakan sakit gitu. Nah, nanti ketika sudah sembuh, dirubahlah pola hidupnya seperti itu yang sehat, ya tetap dijaga kesehatannya, bersyukur dikasih sehat seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 5 alasan kenapa sih kita harus bersyukur di masa pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, rasa syukur yang pertama itu memiliki waktu berkualitas bersama keluarga.
Selama rutinitas normal, jadwal kerja atau sekolah yang padat membuat kita jarang bisa berkumpul bersama keluarga. Dengan imbauan PPKM saat ini, semua orang di rumah dengan keluarga mereka. Ini adalah masa yang berharga karena kita jadi bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Walaupun dalam masa sulit seperti ini, ya ada rasa syukur yang harus kita syukuri gitu. Kita bisa memiliki waktu yang lebih banyak bersama keluarga gitu kan, mempererat lagi hubungan dengan keluarga karena semuanya juga di rumah gitu kan, tidak keluar rumah seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu fokus dengan kebugaran tubuh. Kalau selama ini kita tidak punya waktu nih untuk olahraga, nah sekarang adalah saat yang tepat untuk kita mengembalikan kebugaran tubuh kita. Kalau misalkan biasanya ke tempat gym, nah sekarang gymnya tutup, kita bisa berolahraga di rumah. Berbagai instruksi tersedia ada di internet, kalian bisa lihat di YouTube gitu kan. Kalian bisa mulai hidup sehat gitu. Yang tadinya jarang tidak berolahraga atau jarang berolahraga, sekarang rajin untuk berolahraga dan mengubah gaya hidup sehat gitu. Yang selanjutnya yaitu berkutat dengan hobi. Nah, sekarang saatnya nih kita punya waktu lebih untuk mendalami hobi kita yang mungkin selama ini jarang kita lakukan. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan favorit bisa membuat kita akan lebih bahagia. Jika membutuhkan peralatan pendukung untuk hobi, kalian mungkin bisa mendapatkannya di aplikasi Shopee mungkin untuk berbelanja kebutuhan hobi kalian. Misalkan kalian hobi berolahraga nih, nah kalian butuh atau alat untuk kalian berolahraga. Nah, kalian bisa mencari di situ. Atau misalkan hobi kalian mewarnai gitu kan. Nah, kalian perdalamilah karena banyak waktu di rumah, kalian bisa mengekspresikan diri kalian gitu, dengan mewarnai atau mungkin menggambar, atau misalnya kalian hobi bernyanyi karena lebih banyak waktu di rumah, kalian bisa lebih fokus dengan hobi kalian, melatih diri kalian gitu. Siapa tahu nanti kalian bisa jadi penyanyi atau misalnya jadi pelukis, kan kita nggak tahu gitu. Jadi memperdalam hobi selama banyak waktu di rumah. Yang selanjutnya yaitu bebas dari kemacetan. Untuk penduduk ibu kota yang sudah akrab dengan kemacetan setiap harinya, mungkin di Cirebon pun terkadang macet di jalan gitu kan. Bebas macet selama pandemi adalah hal yang patut disyukuri. Bekerja dari rumah terasa lebih efektif dan produktif karena kita tidak perlu berlama-lama di jalan ataupun pusing mencari parkir saat kita berangkat bekerja. Seperti itu. Jadi bebas dari kemacetan pun ya harus disyukuri juga gitu. Biasanya mungkin kita bermacet-macetan di jalan gitu kan untuk berangkat ke sekolah. Mungkin yang biasanya anak-anak sekolah naik kendaraan umum gitu karena macet sehingga terlambat ke sekolah gitu kan. Nah, sekarang kan pembelajaran daring dari rumah, kalian bisa nyantai belajarnya gitu kan. Kalian bisa belajarnya mungkin bisa sambil tiduran masih bisa gitu kan. Yang penting kalian bisa belajar walaupun pembelajarannya daring, tetap harus disyukuri. Nah, yang terakhir yaitu bertanggung jawab pada diri sendiri. Ini adalah salah satu alasan favorit untuk bersyukur karena berada di rumah. Kita berlatih untuk menjadi bertanggung jawab dengan diri sendiri. Jadwal dan kegiatan hari ini kita sendiri yang menentukan apakah akan produktif atau tidak, bagaimana agar efektif waktunya, dan lain sebagainya. Nah, dalam masa pandemi sekarang ini, kalian kan lebih banyak waktu di rumah, jadi kalian bisa belajar untuk bertanggung jawab pada diri kalian sendiri gitu. Kalian bisa mengatur sendiri waktunya, misalkan waktu belajar kapan, waktu untuk
mengekspresikan hobi kalian kapan gitu, membuat jadwal keseharian kalian selama di rumah gitu. Walaupun kita berada di rumah, tetap jangan malas ya, tetap lakukan kegiatan-kegiatan positif gitu. Selama di rumah tiduran aja pun tidak baik juga gitu. Alangkah lebih baiknya misalkan dengan berolahraga, membantu orang tua mungkin di rumah ya kan, meringankan pekerjaan rumah gitu, meringankan pekerjaan orang tua di rumah gitu. Pokoknya lakukan hal-hal positif yang bisa kalian lakukan. Nah, walaupun pada masa pandemi sekarang ini ya kita harus tetap bersyukur gitu. Bersyukur dalam hal apapun, dalam keadaan apapun, walaupun terkadang kita tidak siap menerima keadaan seperti ini gitu. Tapi ya mau bagaimanapun ya keadaan sudah seperti ini gitu tuh. Keadaan sedang pandemi sekarang ini, ya mau tidak mau kita harus bersabar dan belajar untuk bersyukur gitu dengan keadaan pandemi ini. Oke anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bersyukur dimaknai sebagai mengekspresikan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pemahaman dinamis lainnya. Dapat disimpulkan bahwa bersyukur adalah ungkapan berterima kasih. Dan bersyukur di masa pandemi COVID-19 saat ini perlu kita lakukan. Bersyukur dalam keadaan apapun, entah itu kita sedang senang, walaupun kita dalam keadaan sehat sekalipun, kita harus tetap bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Belajar bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Oke anak-anak, itu tadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Ibu sudah menyediakan soal di e-learning. Kalian kerjakan soal tersebut. Kerjakan jangan teliti, jangan terburu-buru agar kalian bisa mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang bagus. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu setelah belajar. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.